Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna, NIM 23022016 dari Prodi PG PAUD. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan usaha atau business plan, yaitu keripik bayam. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu A. Jenis usaha. Usaha yang saya jalankan ini adalah usaha perorangan atau home industry yang bergerak pada bidang produksi pengolahan makanan ringan, yaitu keripik bayam. Yang ke-B, nama usaha. Saya memberi nama usaha dan nama produk merek saya adalah keripik bayam. Dengan nama tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik dan menimbulkan minat masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap produk saya. Yang ke-C, perencanaan pemasaran. Yang pertama, STPA. A. Segmentasi. Produk keripik bayam merupakan sebuah produk yang diproduksi secara langsung serta dijual langsung kepada pelanggan. Yang B. Targeting. Target pasar adalah para penyuka cemilan keripik, terutama keripik bayam, dan mereka yang menyukai produk olahan sayuran dan makanan sehat. Yang ke-C. Positioning. Posisi usaha produk keripik bayam kami termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produk sejenis di pasaran. Namun, produk kami memiliki keunggulan dari segi rasa, yaitu pedas manis, jagung manis, dan lain sebagainya. Yang kedua, marketing mix. Yang A. Produk. Produk yang kami hasilkan adalah produk jenis makan ringan, yaitu keripik bayam. Yang B. Rich. Dalam satu bungkus keripik saya jual dengan harga 3.500 untuk penjualan secara personal selling dan dengan harga 3.000 untuk penjualan secara konsinyasi. Harga produk saya adalah 2.500 per bungkus. Dengan demikian saya memperoleh laba sebesar 500 dan 1.000 per bungkus. Yang C. Pledge. Karena produksi saya masih dalam kapasitas kecil, maka saya akan menjual produk saya secara personal selling di balik papan dan sekitarnya. Sedangkan yang konsinyasi akan saya titipkan di kios-kios pasar. Yang D. Promosi. Dilihat dari promosi makanan yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus. Itu adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan barang dagangan. Berikut adalah beberapa cara promosi makanan yang saya lakukan. Yang pertama adalah lewat brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan saya jual. Biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung mempromosikan makanan yang kita jual. Yang ketiga, melalui internet. Cara ini efektif walau tidak semua orang memakai internet. Tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang banyak membuka internet seperti Facebook, WA, Google, dan lain sebagainya. Yang keempat, melalui iklan radio. Cara ini cukup lumayan, walau tak ada gambar visual yang dapat terlihat, tapi setidaknya pesannya dapat tersampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, analisis SWOT. Pertama, strategi atau kekuatan. 1. Harga keripik bayam ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, kualitas dari keripik bayam ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan untuk kesehatan. Yang ketiga, keripik bayam ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Yang keempat, keripik bayam ini dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Bahan baku keripik bayam yang mudah rusak. Yang kedua, keripik bayam akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan dan ditumpuk. Yang ketiga, keripik ini tidak tahan lama. Yang keempat itu opportunity atau peluang. Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Yang kedua, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Yang ketiga, munculnya para pencinta sayuran dan keripik. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang satu, jumlah kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas. Dan keempat, bayam masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang mengenal sehingga diperlukan promosi-promosi. Bab 3 yaitu manajemen produksi. A.
Proses produksi. Yang pertama, campurkan setengah kilogram tepung beras dan 1/4 kilogram tepung terigu dan 10 sendok tepung kanci dengan air. Yang kedua, haluskan 15 siung bawang putih, kunyit, kemiri, dan ketumbar secara bersamaan. Campurkan dengan adonan dan aduk hingga rata. Yang ketiga, pisahkan daun bayam dari tangkainya, lalu cuci hingga bersih. Yang keempat, panaskan minyak goreng dan masukkan bayam ke dalam adonan satu persatu. Yang kelima, goreng ke dalam minyak panas sampai kecoklatan. Dan yang keenam, angkat keripik dari minyak, lalu tiriskan. Setelah tidak panas, masukkan 10 lembar keripik ke dalam kemasan plastik untuk proses pengepakan. Yang ke-B, bahan baku. 1 yaitu bayam 30 ikat 60.000, 2 tepung kanci, 3 tepung beras, 4 tepung terigu, 5 bawang putih, 6 garam, 7 kunyit, 8 ketumbar, 9 penyedap rasa, dan 10 plastik 1/4 kilogram. Yang C, peralatan dan perlengkapan. 1 wajan, yang kedua pisau, yang ketiga baskom, yang keempat itu kompor ditambah gas, dan yang kelima cobek, dan yang keenam yaitu serok. Selanjutnya masuk ke bab 4, itu rencana anggaran. Yang pertama itu modal atau pemasukan. Modal yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha ini adalah biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 591.500 ditambah 168.700 sama dengan 760.200. Yang ke bab 5 itu penutup. Kesimpulannya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dapat berjalan dengan baik apabila manajemen dan perencanaannya disajikan dengan baik dan matang. Begitu juga aspek permodalannya. Kita harus dapat menggunakan modal yang kita punya dengan baik supaya kita bisa mendapatkan laba yang maksimal dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha, baik manajemen maupun ketersediaan modal, sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, usaha ini membutuhkan kesabaran dan keulekan dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Baiklah, sampai disinilah presentasi usaha business plan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.